kita bersama Buya, kita doakan beliau dipanjangkan umur, sehatkan badannya, dimudahkan perjuangannya, dan kita semua istiqamah mengikuti jalannya. Kepada keluarga besar beliau dan para ulama, guru-guru yang senantiasa ikut memperjuangkan apa yang diperjuangkan beliau, yaitu untuk memperkokoh iman, untuk memperbaiki amal dan memperbaiki akhlak umat ini. Kepada penasihat kita, Kanda Nazir, yang alhamdulillah beliau mengundang kita semua dengan mengorbankan seluruhnya, yang dibantu oleh panitia dan pekhidmat yang ada di Posko Cijantung. Terima kasih kepada semua para guru-guru kita, Tengku Ali Mansur, Abi Irfan Lajas, Abah Zakaria, Tengku Nazar, Tengku Atari, Tengku Habibi, Ananda Tirkan, Hari Mukhtar, dan juga guru-guru, orang-orang tua kami, jemaah semua yang telah berhadir. Alhamdulillah kita diberi kemuliaan pada malam ini. Sudah banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan. Tinggal kita saja untuk mencerna, mencermati, insya Allah sedikit-sedikit apa yang kita dapatkan pada malam ini. Dan setiap acara, setiap pengajian, setiap maulid, kita selalu diingatkan. Tapi memang karena hati kita itu digelapkan oleh nafsu dan syaitan, maka walaupun berkali-kali diingatkan, kadang-kadang juga kita lalai lagi, sadar lagi, lalai lagi, sadar lagi. Itulah kita, karena kita bukan nabi, kita bukan orang terpelihara, kita juga bukan wali, orang yang dipilih oleh Allah. Kita adalah budak, hamba biasa yang kadang-kadang terbangun, kadang-kadang lalai, kadang-kadang kita taat, kadang-kadang kita bermaksiat, kadang-kadang kita melakukan perintah, kadang-kadang kita larang perintah itu. Inilah kita. Tapi dengan dipanggil Allah, berkemauan saja kita duduk di mana majelis-majelis yang mengingatkan, menyadarkan kita semua, insya Allah lama-kelamaan hati kita yang keras, hati kita yang rusak, hati kita yang tidak mau ingat kepada Allah, dengan doa-doa para guru-guru kita dan doa sahabat, doa saudara-saudara kita, insya Allah tertata hati itu dengan baik dan kita bisa melakukan perintah-perintah Allah. Tidak mungkin kita itu terus sempurna, karena manusia itu ada yang dari kecil sampai mati dia taat. Itu adalah orang yang dipelihara oleh Allah. Ada orang dari kecilnya taat, tapi tua bermaksiat. Ini adalah orang yang celaka. Ada orang yang kecil muda bermaksiat, tapi dewasa sampai matinya taat. Jadi ini orang yang dibangunkan Allah hatinya. Moga-moga kita dapat golongan ini saja. Insyaallah husnul khatimah. Ada orang yang dari kecilnya maksiat sampai mati dia bermaksiat. Jadi ini orang yang diazab oleh Allah. Jadi moga-moga kita terlindung dari golongan ini. Jadi ketika kita misalnya ada melihat saudara kita sudah rajin ibadah, sudah pergi umroh, sudah pergi haji, tapi besok kita temukan dia berjudi, kita jangan cela, jangan terkatar sedikit pun di hati kita mulia ketika kita melihat saudara kita bermaksiat. Jangan-jangan itu cobaan untuk kita. Kalau terkatar hati kita pemaksiat itu,
rugi kamu umroh, rugi kamu haji, rugi kamu salat, tempat kamu di neraka. Hari ini kamu sudah berjudi, maka mudah bagi Allah membolak-balikkan hati kita. Bisa saja suatu saat kita mati lebih buruk daripada orang yang kita curigai. Maka dikatakan oleh para sufi itu, mereka selalu menempatkan dirinya di dalam khamul, di dalam lumpur yang hina, yang tidak ada daya upaya. Maka orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang disayangi Allah, ingin kita mendapatkan ada 3 hal yang perlu kita tanamkan ke diri kita, setinggi apapun makam kita. Para wali itu seperti itu, orang sufi itu seperti itu. Mereka yang pertama, apa yang ada pada dirinya? Pertama, fakir. Fakir ini bukanlah tidak ada harta. Fakir ini bukanlah tidak ada rumah, tidak ada mobil, bukan itu. Tapi fakir ini bergantung dia kepada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Hai manusia, sesungguhnya engkau sangat bergantung pada Allah di seluruh kehidupan, di seluruh sisi kita. Taat kita bergantung, kita hadir ke majelis kita bergantung, kita bangun untuk salat kita bergantung, kita pergi mencari nafkah bergantung, kita didik anak kita bergantung, tempat kita bersandar itu hanya Allah. Sehat dan sakit kita bergantung, mati dan hidup kita, makan dan minum, semuanya fakir kita. Lalu yang kedua, yang ini tadi, kita harus selalu hina, karena ini kita budak yang tidak ada. Kita ini hina sekali di hadapan Allah. Bagaimana budak? Budak itu tidak ada tuntutan, tidak ada kalau orang ikhlas itu tidak ada mengharapkan fadilah amal, tidak mengharapkan imbalan dari amal. Karena ketika dia sudah mencintai Allah, sudah melihat kasih sayang Allah, sudah terlihat, sudah terasa nikmat-nikmat Allah yang ia peroleh atau yang ada pada panca inderanya, itu tidak sanggup dia untuk mensyukuri. Tidak bisa diimbangkan antara nikmat dan taat. Tidak seberapa taat kita ini dibandingkan nikmat Allah. Begitu besar nikmat Allah. Lalu kita banyak tuntutan ketika kita sudah salat zuhur, rizki sebanyak. Bukan tidak boleh berdoa, karena berdoa itu tanda kehambaan, tanda kita bergantung. Tapi kita tidak mengharapkan berhajat seluruh doa kita itu dikabulkan. Karena Allah yang tahu mana yang baik pada kita atau yang tidak baik. Lalu yang ketiga, kita tidak ada daya upaya. La haula wala quwwata illa billah. Bukan usaha kita untuk taat, bukan usaha kita untuk alim, bukan usaha ikhtiar kita untuk kaya. Tapi la haula wala quwwata illa billah. Maka dikatakan ketika azan, ahya ala salah, apa kita jawab? La haula wala. Dipanggil kita selalu, setiap 5 waktu tapi tidak ada daya upaya kita. Yang sudah diberikan daya upaya, mampu dia hadir ke masjid setiap salat 5 waktu, itu wajib disyukuri. Jangan bangga, jangan sombong, apalagi di tanah suci. Sedikit pun kita tidak boleh takabur di sana. Kalau takabur pasti salah, pasti akan dihukum langsung saat itu juga. Di sini juga, karena orang takabur, orang sombong, dengan jenis apa saja takaburnya, dengan jenis apa saja sombongnya, kalau ada sebesar darah, amalnya ditolak. Jangan-jangan amal kita ditolak, kita merasa mulia. Jadi ini yang bahaya pada diri
diri kita. Jadi inilah yang dibersihkan selalu, agar sifat-sifat congkak, sifat angku, sifat sombong, sifat takabur di hati itu harus dibersihkan. Dengan jalan apa membersihkan itu? Maka dengan perasaan hina, dengan perasaan kita tidak ada daya upaya. Selalu kita isi hati kita itu dengan zikir, dengan la ilaha illallah, atau dengan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Lalu dengan cahaya itulah, melalui bimbingan-bimbingan guru. Jadi kalau kita sudah punya guru masing-masing, silakan. Tidak ada di antara tarekah itu saling bersaing bahwa gurunya yang benar. Cuma kenapa kita di sini kadang mengangkat MPTT atau mengangkat Abuya? Karena di antara kita ini banyak yang ditarbiyah, ditazkiyah, ditaslik dan ditakmil Abuya. Kalau sudah ada mursyid yang lain, itu tidak salah, karena semua mursyid itu tujuannya sama. Semua mursyid tujuan sama. Tidak ada mursyid itu yang membawa untuk dirinya. Kalau mursyidnya kamil, kalau mursyidnya benar, dia tetap membawa umat, membawa muridnya itu dekat kepada Allah. Jadi untuk dekat kepada Allah, karena Allah itu maha suci, maka sucikan dulu. Maka ada istilahnya tazkiyah. Tazkiyah itu untuk mensucikan, membersihkan kejelekan nafsu. Rasulullah saja bersama begitu lahir dibersihkan. Rasulullah itu memang sudah bersih, tapi dibersihkan. Langsung dikhitan. Begitu lahir rupanya Rasulullah itu sudah terkhitan. Begitu lahir Rasulullah itu sudah dibersihkan. Jadi apalagi kita sebagai umatnya yang ribuan tahun jarak dengan Rasulullah, pasti batin kita kotor. Di antara kita ini semuanya berdosa. Semuanya ada sifat-sifat kekotoran nafsu pada kita. Sombong pada saya besar, pada saudara juga besar. Cuma tergantung kadang keimanan, kadar-kadar kita yang ditarbiyah oleh guru dengan rajin salat, dengan rajin zikir, itu menurun sedikit demi sedikit. Dengki juga seperti itu. Pada dada kita ini semua ada dengki. Mau merasakan dengki, itu harus kita sadar ketika ada saudara kita memperoleh nikmat, lalu gundah kita, susah kita, itu kita rasakan, berarti ada dengki di hati. Kalau ada sifat seperti itu pada diri kita, insya Allah itu bisa sembuh. Tapi kalau tidak sadar kita itu adalah penyakit, maka sampai mati kita bawa, kita tidak bakal selamat. Jadi kesadaran inilah yang ditumbuhkan di dalam tauhid tasawuf, ditumbuhkan di dalam tarekat, ditumbuhkan oleh ulama-ulama sufi, ditumbuhkan oleh tarekat-tarekat ini untuk mentazkiyah nafsu supaya bersih. Jadi maka kita ini tidak ada daya upaya, sangat bergantung kita kepada Allah. Jadi mungkin itu saja hikmah kita pada malam ini. Karena larut malam, sudah hampir jam 12, juga tidak baik kita terlalu malam. Yang penting kita ingat, bila itu berkekalan tiga ini, bila berkekalan tiga ini pada diri kita, kita fakir, kita hina, kita tidak ada daya upaya, maka baru Allah panggil kita. Baru Allah panggil. Ketika panggilan itulah kita menghadap sebagai budak, sebagai hamba yang hina dina. Maka dikatakan ketika orang pergi umrah, pergi haji, lalu dilantunkan labbaik Allahumma labbaik. Jadi memenuhi panggilan Allah. Bukan haji itu saja dipanggil, salat itu juga dipanggil, puasa dipanggil, hadir ke majelis ini. Jadi kalau nggak dipanggil, nggak mungkin kita hadir, nggak mungkin kita duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini untuk melantunkan salawat,
untuk melantunkan zikir kepada Allah, untuk mendengarkan ceramah-ceramah yang diberikan oleh guru-guru kita. Nah, jadi kalau misalnya kita bukan hati yang terpanggil, begitu ada guru, begitu ada yang penyampai yang tidak sesuai dengan nafsu kita, itu kita gelisah. Kita gelisah. Insya Allah, alhamdulillah, ibu bapak pada malam ini tidak ada yang gelisah. Karena sudah bercahaya dengan cahaya salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diaminkan langsung oleh malaikat. Itu jaminan itu. Setiap salawat kita itu diaminkan oleh malaikat. Jadi insya Allah kita dapat berkah maulid pada malam ini. Ya, marilah sama-sama kita fokuskan, khusyukkan hati kita untuk kita melantunkan kalimah la ilaha illallah dengan khusyuk. Selesai itu nanti kita berdoa, dan apa yang kita lakukan pada malam ini dan untuk seterusnya kita melakukan kebaikan-kebaikan, apa yang diperbuat oleh saudara-saudara kita, orang-orang tua kita, tokoh-tokoh kita, itu adalah bentuk kasih sayang, bentuk cinta kepada sama kita, bukan untuk ria, bukan untuk ujub. Terimalah itu sebagai hadiah kasih sayang, agar kita juga bisa sama-sama menjalin kasih sayang. Kami juga banyak bicara ini, mohon maaf kepada saudara-saudara kalau ada yang salah-salah kata, mulai dari yang pertama tadi sampai saya